Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia NPM 24044136. Di sini saya tidak datang sendiri, di sini ada teman-teman saya, narasumber pertama, narasumber kedua, narasumber ketiga. Oke, tanpa berlama-lama, marilah kita perkenalkan narasumber pertama. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sucita Nini, NPM saya 24044139. Terima kasih kepada narasumber pertama yang telah memperkenalkan dirinya. Narasumber kedua, silahkan memperkenalkan dirinya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Joy Alisa Octavianau, NPM saya 24044142. Terima kasih kepada narasumber kedua yang telah memperkenalkan dirinya. Dan terakhir, kita ada narasumber ketiga. Silahkan memperkenalkan dirinya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Najila Aurel Subakti, NPM saya 24044137. Oke, telah memperkenalkan dirinya. Di sini kami akan membuat podcast dengan tugas on-cam kami, yaitu dengan mata kuliah Gramatik Bahasa Indonesia dengan Ibu dosen pengampu, Ibu Betty Wulandari Lubis, SPD MPD. Tanpa berlama-lama, marilah kami mulai dengan podcastnya. Di sini kami akan membahas cantik versus pintar. Kita bahas ini ya. Iya, Menurut kawan-kawan di kampus ini mana sih yang lebih hebat? Cantik tapi biasa aja atau biasa aja tapi dia pintar? Pintar lah jelas, cantik itu macam pintu gerbang, tapi kunci itu otak yang tak akan rusak-rusak. Nanti pagi rapat mana ada orang yang peduli, ini cuma merek apa? Iya juga sih. Alah, mengkosong lah kau itu, Ci. Dosen itu lebih mudah kasih kita izin revisi kalau kita senyum yang manis. Kawan pun senang lihat kita senyum. Manis ya. Well, tahan dulu, cantik itu emang modal. Tapi kau tahu kan kenapa banyak cewek-cewek sekarang yang pura-pura bodoh depan laki-laki? Karena kalau misalnya kita terlalu pintar nanti nggak laku kita. Aduh, ini ceritanya berulang kali, Jo. Jadi kita harus kecilkan diri pula supaya diterima orang. Bukan dikecilkan, Ci, tapi pandai-pandai lah ya. Aku tak bilang kuliah tak penting, tapi setidaknya kenapa kita tak coba dua-duanya? Yolah, kenapa Joy bilang kenapa Joy nggak milih dua-duanya? Kenapa kau bilang tak laku? Siapa yang bilang perempuan pintar murni? Nah, siapa lagi, Bill? Laki-laki lah, jelas. Mereka rasa tertentang kali loh, macam harga diri pula kalau misalnya ceweknya lebih hebat daripada dia. Mereka maunya kita yang manja-manja. Oh, begitu ya. Jangan ya. Betul itu kawan, aku yang paling pintar di angkatan ini. Dia tunggu jodoh sampai rela. Padahal bukannya cantik juga loh, masalahnya cuman otaknya terlalu bodoh. Cepet kali lah kalian ini. Jadi solusinya macam mana? Kita harus belajar jadi bodoh setiap ketemu laki-laki. Itu kan payah kali, macam drama pula hidup ini. Sabar Suci. Jadi Joy, kau ada tips-tips kah? Macam mana supaya kita ngeri kali di mata mereka, tapi otak kita tetap jalan. Tipis dari aku ya, Wen. Simple. Kita jangan sok-sok kali kalau misalnya ngomong sama laki-laki. Jangan dulu kita pamerin ilmu kita. Biar mereka itu nggak merasa jago duluan loh. Ah, betul-betul. Jadi kita main sandiwara lah ya. Penil lah aku jadinya. Penting kali kan? Penting ya? Aduh. Oke guys, kita sudahlah bahas ini ya. Jadi kesimpulannya, Suci, Joy, Aurel, cerdas itu aset wajib. Tapi pandai-pandailah kita berlakon atau bertingkah yang biar kita tuh laku, lah ya. Oke, udah ya sih. Iya, mengerti. Jadi kita harus bertingkah yang
sesuai lah biar laki-laki itu tidak memandang kita Sebenarnya, Iya. biar kita laku ya kan guys. ya kan. Kami sudahilah podcast hari ini. Terima kasih kepada Suci, Joy, Aurel yang sudah menunaikan podcast ini. Kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Suci berkata, otak itu kunci yang tak akan rusak-rusak. Basisnya asertif atau mengklaim atau menyatakan keyakinan, melanggar maksim kualitas metafora. Implikasinya kecerdasan adalah aset yang unggul dan lebih permanen dari kecantikan. Klasifikasi tambahan. Deksis orang, penggunaan kata kita, aku, dan kau menunjukkan keakraban dan hubungan informal yang sangat tinggi antar partisipan atau khas pertemanan mahasiswa di Medan. Diksis tempat, frasa, kampus ini merujuk pada lokasi fisik tempat percakapan terjadi, yaitu kampus mereka saat ini. Secara keseluruhan, percakapan ini kaya akan implikatur percakapan yang timbul dari pelanggaran maksim, terutama kualitas dan relevansi. Untuk menyoroti dilema gender dan tekanan sosial yang dihadapi oleh mahasiswa perempuan di tengah budaya yang menghargai kecantikan dan kecerdasan secara kontradiktif. Aurel, dosen itu lebih mudah kasih izin revisi kalau kita senyum yang manis, asertif, melaporkan fakta, anekdotal, dan ekspresif, menolak klaim Mita, melanggar maksim kuantitas. Implikasinya, pesona fisik atau sosial adalah alat tawar-menawar yang instan dan efektif di lingkungan kampus setara dengan nilai. Joy pura-pura bodoh kali di depan laki-laki karena terlalu pintar. Nanti tak laku dia. Asertif menyatakan pengamatan sosial, melanggar maksim relevansi. Implikasinya kecerdasan wanita menciptakan biaya sosial tinggi atau sulit mendapat pasangan, memaksa wanita untuk berakting. Joy, laki-laki lah jelas mereka terasa tertantang kali macam harga diri pula. Asertif menyalahkan atau menunjuk pelaku, melanggar maksim kuantitas. Implikasinya akar masalahnya adalah ego maskulin. Pria merasa terancam jika wanita lebih cerdas darinya. Jangan sok-sok kali lah biar mereka merasa jago duluan. Direktif memberi saran strategis. Prinsip kesantunan melindungi wajah positif pria. Implikasinya strategi praktis adalah meredam keunggulan diri demi menjaga ego dan harmoni sosial. Nabila, cerdas itu aset wajib, tapi pandai-pandailah berlakon biar laku lah ya. Deklarasi atau menyimpulkannya atau ekspresifnya melanggar maksim kualitas atau ironi rangkuman yang tidak detail. Implikasinya kesuksesan wanita menuntut adanya adaptasi atau sandiwara di mana kejujuran akademik harus berkompromi dengan tuntutan sosial atau berlakon. Nabila, siapa yang bilang perempuan pintar itu ngeri? Peranggapannya, ada pihak tertentu atau masyarakat atau laki-laki yang memang menganggap wanita pintar sebagai ancaman atau ngeri. Anton